Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna Allah kana 'alaikum raqiba. Ikhwanu fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tiada henti lisan kita mengucap syukur atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, meliputi nikmat jasmani dan nikmat rohani, sehingga kita berada di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai umat Islam, yakni menjalankan ibadah salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi yang menjadi rutinitas kita, mengaji kitab tafsir Ibnu Katsir setiap hari Jumat, malam Sabtu. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan senantiasa diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal ibadah yang membawa manfaat dan kebahagiaan bagi kehidupan kita fiddin fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah uswah kita, teladan kita dalam segala hal, baik dalam ucapan, perbuatan maupun perilaku, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Beliaulah menjadi panutan kita. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat, dan kita masuk dalam umatnya yang senantiasa mendapat cintanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan mengkaji kitab tafsir Ibnu Katsir. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas beberapa ayat, dari ayat pertama sampai ayat 6 dari surat At-Takwir. Ini adalah surat yang mengkisahkan tentang kejadian hari kiamat. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari dilipat, wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung diratakan, wa idzal isyaru uttilat, dan apabila onta-onta bunting ditinggalkan oleh pemiliknya, wa idzal wuqushu kusyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, wa idzal biharu sujirat, dan apabila lautan diluapkan atau dipanaskan. Berikutnya kita lanjutkan ayat ke-7, wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila jiwa-jiwa dipertemukan, roh dipertemukan dengan jasad-jasadnya. Wa qawluhu, dan firman Allah, wa idzan nufusu zuwijat, ay artinya jumi'a kullu syaklin ila nadhirihi, akan dihimpun, dikumpulkan
segala sesuatu yang sejenis, ya, dihimpunkan, dikumpulkan yang sepadan. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat As-Saffat ayat 22. Ukhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim itu bersama teman-teman sejawat, teman-teman mereka. Kumpulkan orang zalim sama orang zalim, orang soleh dengan orang soleh, kumpulkan. Ya. Jadi di sana ada ashabul yamin, ada ashabul shimal, golongan kanan dan golongan kiri. Golongan kanan adalah orang-orang baik, orang-orang yang taat kepada Allah. Sedangkan golongan kiri adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah. Wa qala Ibnu Abi Hatim berkata, haddatsana Abi, haddatsana Muhammad bin Shabbah al-Bazzar, haddatsana Al-Walid bin Abi Thawr an Sammak an Nu'man ibn Bashir annahu qala. Dari Nu'man bin Bashir, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idan nufusu zuwijat, mengenai tentang ayat idan nufusu zuwijat, apabila jiwa-jiwa itu dipertemukan, ya, roh dengan badannya. Qala, beliau berkata, ad-dzuraba, bermakna teman sejawat yang sebadan. Kullu rajulin ma'a kulli qaumin kanu ya'maluna amalahu. Setiap orang akan dikumpulkan bersama kaum mereka yang memiliki amal yang sama. Peminum khamr, kumpulkan dengan peminum khamr. Pezina, kumpulkan dengan pezina. Para pendosa dikumpulkan bersama orang-orang yang berbuat dosa, yang ingkar kepada Allah. Begitu pula sebaliknya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat, orang-orang yang soleh akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang mereka kanu ya'maluna amalah, yang mereka memiliki amal sama dengan teman-temannya itu. Wadzalika bi anna Allah azza wa jalla yaqul, dan itulah sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, wa kuntum azwajan thalathah wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun. Kamu akan menjadi 3 golongan. Wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Adapun golongan kanan, alangkah bahagianya, alangkah mulianya golongan kanan itu. Wa ashabul masy'amah ma ashabul masy'amah, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Itu menunjukkan bahwa golongan kanan adalah orang-orang yang baik, sedangkan golongan kiri adalah golongan orang-orang yang buruk. Wasabiquna, dan orang-orang yang mendahului, yang dahulu beriman kepada Allah. As-sabiquna, mereka itu akan dahulu masuk ke dalam surga. Surat Al-Waqiah ayat 7-10. Qala, dia berkata, hum ad-duraba, mereka itu adalah teman sejawat, teman akrab, teman sepergaulan, teman nongkrong, teman apa saja yang seirama dengan mereka, pasti memiliki gaya pergaulan yang sama. Orang yang senantiasa diliputi hidupnya dengan perbuatan maksiat, tentu dia akan memilih teman yang seirama dengan mereka. Maka pantas orang-orang seperti itu nanti dikumpulkan oleh Allah menjadi satu, dan Allah tempatkan di ashabul masy'amah. Sedangkan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, mereka akan dikumpulkan bersama ashabul maimanah, golongan kanan. Ya. Hum ad-duraba, mereka itulah adalah teman yang sejawat, sepadan. Tsumma rawahu Ibnu Abi Hatim min turuqin ukhra, min turuqin akhar.
Diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim dari berbagai jalan yang lain. An Sammaku bin Harbin, Anin Nu'man ibni Bashir, anna Umar khatab, anna Umar khataban nasa faqara'an. Hadis yang bersumber dari Nu'man bin Bashir, sesungguhnya Umar bin Khattab berpidato di hadapan manusia, di hadapan para sahabat lainnya, lalu membacakan ayat wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila jiwa-jiwa itu dipertemukan, dipasangkan, roh-rohnya dipasangkan dengan badannya, faqala, berkata Umar, tazawwajaha, mereka itu akan dikumpulkan, dihimpun, ya, tazawwaja, disatukan oleh antu'allafa kullu syi'atin ila syi'atihim, setiap golongan akan dikumpulkan dengan golongan lainnya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, humar rajulani ya'malanil amal fayadkhulani bihil jannah bin nar. Dalam satu riwayat hadis yang lain disebutkan dua orang laki-laki yang keduanya beramal dengan amalan yang sama, fayadkhulani bihi, keduanya akan masuk dengan amalan itu al jannah awin nar, mereka akan masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka. Jadi bila mana ada dua orang kemudian mereka melakukan perbuatan yang sama, keduanya berbuat kebaikan, beribadah, ya, sholat dan perbuatan soleh lainnya, fayadkhulani bihi al jannah, keduanya akan masuk surga. Adapun dua orang yang melakukan perbuatan yang sama, dalam tanda kutip perbuatannya itu adalah perbuatan maksiat, perbuatan yang mungkar, fayadkhulani bihi annar, maka keduanya akan masuk ke dalam neraka. Jadi itu makna wa idzan nufusu zuwijat, apabila jiwa-jiwa itu dipasangkan, ditemukan dengan teman sepadan. Jadi kalau bahasa kita, tunggu oleh tutup, wis klop padha wae. Jadi kita nggak heran kalau temannya berbuat baik, insya Allah dia juga berbuat baik. Itu sebabnya ada satu peribahasa, almaru ala dini khalili, seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Kalau temannya baik, insya Allah dia baik. Temannya buruk, insya Allah buruk. Maka berhati-hatilah dan selektiflah di dalam mencari teman. Karena teman itu akan membawa kita. Baik buruknya seseorang, itu akan mempengaruhi diri kita. Maka carilah teman yang baik, yang bisa mengajak kita masuk ke dalam surga. Teman itu pula yang nanti akan memberikan syafaat dan akan mencari kita. Ya Allah, mana si fulan? Dulu dia yang mengajak saya taklim, dulu dia yang mengajak saya sholat, dulu dia yang memperkenalkan saya amal-amal soleh. Kok saya nggak melihatnya ya Allah? Dijawab oleh Allah, dia di neraka. Tolong ya Allah, keluarkan dia. Maka si teman ini akan diberikan syafaat oleh Allah, bisa mengeluarkan temannya. Begitu pula sebaliknya, kalau kita mencari teman yang salah, maka teman itu yang akan menyeret kita ke dalam neraka. Maka dalam hal ini Islam mengajarkan kepada kita, selektiflah mencari teman. Cari teman yang bisa kita ajak sampai ke akhirat, yang bisa kita ajak sampai masuk surga. Ini penting sekali. Wa fi riwayatin anin Nu'man, dalam sebuah riwayat yang bersumber dari An-Nu'man qala, dia berkata, su'ila Umar an qauli ta'ala, Umar bin Khattab ditanya tentang firman Allah Ta'ala, wa idzan nufusu zuwijat, faqala, lalu Umar menjawab, yuqranu bainar rajuli shalih
ma'ar rajuli salih wa yuqranu bainar rajuli su' ma'ar rajuli su' finnar fadzalika tazwijul anfus. Kata Umar ketika ditanya tentang ayat tafsir ayat wa idan nufusu zuwijat, apa jawab Umar? Umar menjawab yuqranu bainar rajuli salih ma'ar rajuli salih, akan dibersamakan, yukron akan dibersamakan antara orang yang soleh dengan orang soleh lainnya, dijadikan satu, kumpulkan. Wa yuqranu bainar rajuli su' ma'a rajuli su' finnar, dan seseorang juga akan, orang buruk akan dikumpulkan bersama orang buruk di neraka. Fadzalika tazwijul anfus, itulah yang dinamakan apa? Tazwijul anfus, yaitu mempertemukan, ya, mempertemukan, menjodohkan, ya. Wa fi riwayatin 'ani Nu'man anna Umar qala linnas, dalam satu riwayat dari dari Nu'man, sesungguhnya Umar bin Khattab berkata kepada manusia, kepada orang-orang, ma taquluna fi tafsir hadhil ayah wa idan nufusu zuwijat fasakatu. Umar bin Khattab pernah menanyakan, ngetes kepada sahabat-sahabat lainnya tentang makna wa idan nufusu zuwijat. Apa yang kalian ketahui tentang wa idan nufusu zuwijat? Fasakatu, mereka terdiam. Qala, lalu Umar berkata, walakin, tapi aku bisa, aku tahu, war rajulu yuzawwaju nadhirahu min ahlil jannah war rajulu yuzawwaju nadhirahu min ahlin nar. Kelak pada hari kiamat, seseorang itu akan dikawinkan dengan wanita dari ahli surga. Jadi laki-laki dikawinkan, dipertemukan dengan wanita ahli surga, laki-laki yang baik. Wa rajul yuzawwaju nadhirahu min ahlin nar, dan ada laki-laki yang dikawinkan dengan wanita ahli neraka, karena laki-lakinya juga ahli neraka. Tsumma qara'a, kemudian Umar membacakan ayat uksyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Allah berkata kepada malaikat, kumpulkan orang-orang zalim itu bersama teman-teman sejawat, teman yang seirama, yang senada, ya, yang mereka suka maksiat, kumpulkan bersama ahli maksiat. Mereka yang ahli ibadah, kumpulkan dengan ahli ibadah. Jadi begitu. Wa qala al-Aufi an Ibnu Abbas, al-Aufi berkata dari Ibnu Abbas fi qauli, tentang firman Allah wa idan nufusu zuwijat, qala, berkata Ibnu Abbas, dalika khina yakunun nasu azwajan thalatha, itu terjadi ketika manusia terbagi menjadi tiga golongan. Jadi golongan apa tadi? Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Wasabiquna, dan orang-orang yang mendahului dengan membawa keimanan, as-sabiqun, mereka itu dahulu masuk surga. Ya. Itu jawaban Ibnu Abbas mengenai tentang ayat wa idan nufusu zuwijat. Wa qala Ibnu Abi Najih an Mujahid, Ibnu Abi Najih berkata dari Mujahid mengenai tentang ayat wa idan nufusu zuwijat, qala, berkata Mujahid, al-amsalu minan nasi jama'a bainahum, yaitu orang-orang yang semisal, yang sama, maka mereka akan dikumpulkan di antara mereka. Jadi mereka akan dikumpulkan menjadi satu dengan orang-orang yang sama itu, yang baik dengan yang baik, yang buruk dengan yang buruk. Wa kadza qala Rabi' ibnu Khufaim wal Hasan wa Qatadah, demikian pula apa yang
sampaikan apa yang diucapkan, apa yang dipendapatkan oleh Ar-Rabi bin Khuthaim, Hasan Al-Basri dan Qatadah, waqtarahu Ibnu Jarir, dan itu dipilih, pendapat itu dipilih oleh Ibnu Jarir, wa huwa shahih, dan ini adalah pendapat yang sahih. Jadi jelas, wa idan nufusu zuwijat, di mana nanti orang-orang akan dikumpulkan dengan orang-orang yang semisal, yang sama dengan dia, yang baik kumpul dengan yang baik, yang buruk kumpul dengan yang buruk. Semuanya itu pilihan, kembali kepada diri kita masing-masing. Kita mau berteman dengan siapa, monggo. Mau berteman dengan orang soleh, duduk bermajelis dengan orang-orang yang soleh, silakan. Mau berteman dengan orang-orang yang ahli mungkarat, silakan. Tapi setiap keputusan kita akan berdampak di kemudian hari. Jangan sampai keputusan itu membawa penyesalan bagi kehidupan kita kelak di akhirat. Jadi jangan sampai hidup cuma sekali. Jangan pola pikirnya dirubah, justru sekali itu mari kita puas-puaskan. Mau minum khamar, ayo minum khamar. Yang mau zina, ayo zina. Mumpung hidup cuma sekali. Itu adalah pemikiran yang salah. Karena kesempatan kita untuk meraih kemenangan akhirat ya di dunia ini. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang kita untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Bagaimanapun dunia ini dengan segala kehinanya, tapi dunia ini adalah tempat dan kesempatan kita. Selesai dunia, sudah tidak ada lagi kesempatan buat kita. Kita yang meninggalkan dunia, atau dunia dulu yang meninggalkan kita. Jangan sampai kita menyesal seperti yang digambarkan Allah dalam surat Fatir, wa hum yastarifuna, mereka akan berteriak disiksa Allah di dalam neraka. Rabbana akhrijana kunna na'mal ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini ya Allah. Kami janji akan melakukan kebaikan. Alladzi kunna na'mal, yang dulu tidak pernah kami lakukan. Kami akan sholat yang dulu kami tinggalkan. Kami akan sedekah yang dulu kami abaikan. Kami akan silaturahim yang dulu tidak pernah kami lakukan. Ya Allah, akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Inilah ungkapan-ungkapan penduduk neraka ketika mereka menyesali keadaannya. Tapi gak mungkin manusia dihidupkan kembali ke dunia. Sudah tidak ada lagi dunia. Alamnya sudah beda. Kesempatan untuk beramal sudah tutup. Buku-buku sudah ditutup. Buku-buku tinggal dibuka kembali untuk dipertanggungjawabkan, bukan untuk menambah amal kebaikan. Sekarang saatlah kita menambah amal kebaikan itu, mumpung masih hidup di dunia dan mumpung Allah memberikan kita kesempatan, baik kesempatan waktu luang atau kesempatan sehat. Ikhwanu fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaulun akhar, pendapat yang lain tentang firman Allah, wa idan nufusu zuwijat. Qala Ibnu Abi Hatim, Ibnu Abi Hatim berkata, haddatsana Ali bin Husain ibnu Junaid, haddatsana Ahmad ibnu Abdurrahman, haddatsani Abi an abihi an Ash'ath ibni Sawar an Ja'far an Sa'id ibnu Jubair an ibni Abbas qala. Hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas, dia berkata, yasilu wadin min aslil arshi min ma'in fima bainas sayhataini. Sebuah lembah yang ujungnya, yang lembah itu ada di pangkal arsy, akan mengalirkan air fima baina soykhataini, di antara dua pekikan suara. Lembah itu dari pangkal arsy Allah kemudian mengalirkan air.
air itu akan keluar di antara dua pekikan. Wa miqdaru ma bainahuma arba'una aman. Dan ukuran di antara dua pekikan itu arba'una aman, yaitu 40 tahun. Fayan butu minhu kullu khalqin bariyah. Dengan air tersebut maka tumbuhlah tiap-tiap makhluk ciptaan bariyah yang dulu berantakan, mati akan tumbuh lagi. Jadi setelah mendapat air, kena air itu yang datang dari lembah di bawah arsy Allah itu, nanti semua makhluk-makhluk yang dulu pernah hidup di dunia ini akan hidup kembali. Minal insani, diantaranya manusia, awit tayri atau burung, audabatin atau binatang melata, semuanya akan hidup kembali. Untuk apa? Dihidupkan, ya untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka. Bagaimana dengan binatang? Binatang juga sama. Di beberapa kesempatan pernah saya sampaikan bahwa binatang-binatang juga akan menuntut keadilannya terhadap kedoliman yang dilakukan oleh temannya sesama binatang. Seekor binatang yang tidak bertanduk akan menuntut kepada Allah atas tandukan temannya yang punya tanduk. Setelah mereka diberikan keadilan, lalu mereka dimatikan semuanya jadi tanah, kecuali jin dan manusia. Walau marra alaihim marun, seandainya ada orang yang lewat, seandainya ada orang yang lewat di tempat di mana manusia itu dihidupkan oleh Allah, qad arafahum qabla dzalika, padahal dia sudah pernah lewat situ, sudah tahu, sudah kenal ini jalannya, ini dulu lapangan ada. Dia mengenali tempat itu. Tiba-tiba ada makhluk dihidupkan lagi oleh Allah. La arafahum alal ardi. Tentu dia akan mengetahui bahwasanya itu adalah makhluk yang baru. Maksudnya apa? Sesungguhnya itu adalah makhluk yang dulu pernah hidup, lalu Allah hidupkan kembali. Tapi karena dia tidak mengenali bahwa itu adalah makhluk yang sudah pernah ada, sampai-sampai dia mengira bahwa itu adalah makhluk yang baru. Qad nabatu thumma tursalul arwahu fatazawwajul ajsad. Sungguh menjadi tumbuh. Jadi makhluk-makhluk Allah yang dulu pernah hidup itu akan tumbuh, manusia tumbuh, burung-burung, binatang-binatang melata akan dihidupkan oleh Allah. Tsumma tursalul arwahu, kemudian akan dipanggil arwah, roh-roh itu. Fatazawwajul ajsad, kemudian menyatu dengan jasadnya. Roh itu akan dipanggil oleh Allah kemudian menyatu dengan jasad, sehingga jasad itu menjadi hidup kembali. Fadzalika qaulullah, itulah makna firman Allah, idzan nufusu zuwijat. Jadi makna wa idzan nufusu zuwijat itu nanti roh-roh akan dikembalikan lagi kepada badannya, kepada jasadnya. Jasad yang hancur berantakan akan tumbuh menjadi baik seperti semula. Bagi Allah itu sangatlah mudah. Wa kadza qala Abul Aliyah, seperti itulah apa yang disampaikan oleh Abu Aliyah, yang dikatakan Abu Aliyah. Wa Ikrimatu, dan Ikrimah, wa Sa'id bin Jubair, dan Sa'id bin Jubair, wa Sya'bi wal Hasan al-Basri aidan. Sya'bi dan Hasan al-Basri aidan juga berpendapat yang sama tentang firman Allah wa idzan nufusu zuwijat, artinya zuwijat bil abdan, akan dipertemukan dengan badannya, abdan dengan badannya. Wakila,
dan ada yang berpendapat zuwijal mu'minuna bil huril ain. Ada yang berpendapat bahwa orang mukmin nanti akan disandingkan dengan bidadari-bidadari. Ya, karena orang mukmin, orang baik, sudah sepantasnya mereka itu dijodohkan dengan bidadari-bidadari surga. Wa zuwijal kafiruna bisyayatin. Sedangkan orang-orang kafir akan dijodohkan, dikawinkan dengan setan-setan. Itulah mana wa idzan nufusu zuwijat hakahul Qurtubi fi tadkirah. Itulah yang diceritakan oleh Imam Qurtubi di dalam kitabnya At-Tadkirah. Jadi itu mana wa idzan nufusu zuwijat. Tadi beberapa qaul ulama sudah saya sampaikan. Jadi nanti ada yang berpendapat bahwa manusia baik akan dikumpulkan dengan manusia yang baik, manusia yang buruk dengan manusia yang buruk. Ada yang mengatakan, ada yang berpendapat bahwa nanti roh akan dipanggil, akan menemui jasadnya masing-masing. Ada yang berpendapat bahwasanya wa idzan nufusu zuwijat adalah orang mukmin akan dijodohkan oleh Allah dengan bidadari, dipertemukan dengan orang yang sepadan dengannya. Sedangkan orang kafir akan dijodohkan Allah dengan setan-setan itu, ya, karena sama-sama buruknya. Berikutnya wa qaulu, dan firman Allah, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Wa idzal mau'udatu, dan apabila al mau'udatu, bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup. Al mau'udah itu artinya bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup. Su'ilat, ditanya. Apabila bayi-bayi perempuan yang dulu pada masa jahiliyah itu dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya, nanti akan ditanya oleh Allah bi ayyi dzambin qutilat, atas dasar dosa apa bayi itu dibunuh. Jadi bayi yang dikubur hidup-hidup orang tuanya, bayinya yang ditanya. Kalau bayinya yang tidak tahu apa-apa, yang mazlum, yang didolimi, ditanya oleh Allah, ya bayi nggak tahu ya Allah. Kenapa saya dikubur hidup-hidup oleh orang tua saya? Saya juga nggak tahu. Jika yang mazlum saja ditanya, apalagi yang berbuat dolim. Itu makna tafsir. Jadi apabila bayi yang dikubur hidup-hidup itu ditanya dosa apa sehingga dia dibunuh, hakadha qira'atul jumhuri. Seperti inilah bacaan ulama jumhur. Su'ilat, ya, wal mau'udatu hiya allati kana ahlul jahiliyati yadussuna fit turab karahiyatal banat. Dan perempuan-perempuan, bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup pada masa jahiliyah karena malu punya anak perempuan. Jadi pada masa jahiliyah itu setiap keluarga yang memiliki atau melahirkan bayi perempuan itu adalah aib. Karena perempuan tidak bisa dimanfaatkan untuk apa? Diajak perang juga gak bisa, malah ngerepotin. Nah, masa jahiliyah orang yang memiliki bayi perempuan itu adalah aib keluarga. Sehingga banyak perempuan-perempuan, bayi perempuan itu ketika lahir dia lihat bayi perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup. Termasuk sahabat Nabi yang mulia Umar bin Khattab, membunuh anak perempuannya sendiri. Ya. Karena apa? Karahiyatal banat. Tidak suka punya anak perempuan, malu. Fa yaumal qiyamati tus'alul mau'udatu ala ayyi dzambin qutilat, dan pada hari kiamat kelak bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu akan ditanya oleh Allah, "Hai bayi, kenapa engkau dibunuh?"
liyakuna dzalika tahdidan liqatiliha. Pertanyaan Allah terhadap bayi itu tujuannya adalah sebagai intimidasi, ancaman bagi pelakunya. Jika bayi saja ditanya, yang tidak tahu kesalahannya apa, tidak tahu dosanya apa, bagaimana dengan yang pembunuh, si pembunuh itu tadi? Itu bayi zaman dulu jahiliyah. Dan di akhir zaman ini banyak orang yang dibunuh tidak tahu apa sebabnya. Di mana orang yang dibunuh itu dibunuh, ya. Sehingga orang yang terbunuh itu dibunuh tidak tahu alasannya. Jadi gara-gara serepetan dikit nyawa melayang, kayak dilirik dikit nyawa melayang. Sekarang lebih mudah, jadi lebih jahiliyah. Ya. Kalau dulu bayi belum bisa makan, belum bisa apa-apa, belum bisa dimanfaatkan, belum bisa kita belum banyak modal. Sekarang udah gede, orang-orang dewasa pun terlibat pembunuhan. Yang pembunuhan itu sendiri tidak tahu kenapa dia dibunuh, ya, nggak tahu kenapa dibunuh, apa karena dilirik gitu. Nah, pertanyaan Allah terhadap orang yang didolimi itu sebagai tahdidan liqatiliha, ancaman bagi pembunuhnya, sebagai terhadap pelakunya. Jika yang didolimi saja dibunuh, apalagi pelaku pembunuhannya, pasti dia akan diinterogasi oleh Allah. Faida su'ilal madlum famadzannul dalim famadzannul dalimi idzan. Apabila yang didolimi saja ditanya, lalu bagaimana dengan orang yang berbuat dolim jika demikian? Ya. Jadi itu tahdidan liqatiliha. Wa qala Ali bin Abi Thalha, dan telah berkata Ali ibn Abi Thalha, Ali bin Abbas dari Ibnu Abbas, wa idal mau'udatu su'ilat, tentang ayat wa idal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup ditanya, artinya sa'alat, akan ditanyakan. Wa kada qala Abu Duha, seperti itu pula pendapat Abu Duha. Sa'alat artinya talabat bidamiha. Talabat bidamiha, mencari darahnya. Artinya talabat bidamiha itu nanti bayi itu akan menuntut balas terhadap orang tuanya. Wahai ayahku, wahai ibuku, atas dasar apa engkau menguburku hidup-hidup? Salah apa aku? Nanti bayi-bayi itu akan menuntut orang tuanya. Wa anisudi wa qatadah mithluhu. Begitu pula dari As-Sudi dan Qatadah semisalnya. Waqad waradat ahaditsu tata'allaqu bil mau'udati faqala al-Imam Ahmad, banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan bayi-bayi perempuan yang dibunuh. Di antaranya Imam Ahmad pernah berkata, haddatsana Abdullah ibnu Yazid, haddatsana Sa'id bin Abi Ayyub, haddatsani Abul Aswad wa Muhammad ibn Abdurrahman ibn Naufal an Urwah an Aisyah an Judamah binti Wahab ukhti Ukatha, jadi saudara perempuannya Ukatha, Judamah binti Wahab. Judamah binti Wahab ini adalah saudara perempuan Ukasyah. Dia berkata, hadartu Rasulullah fi nasin wa huwa yaqul, aku pernah hadir di majelis Rasulullah. Ketika itu beliau sedang ada di tengah-tengah orang banyak. Ini cerita Judamah binti Wahab, saudara perempuannya Ukasyah. Aku pernah hadir di majelis Rasulullah, ketika itu Rasulullah ada bersama orang banyak. Wa huwa yaqul, dan dia berkata,
laqad hamamtu an anha 'anil ghilah fanadartu fir rumi wa farisa faidahum yughiluna auladahum wa la yadurru auladahum dzalika syai'an. Rasulullah pernah bilang di hadapan para sahabat, sebetulnya saya ingin melarang orang berbuat ghilah. Berbuat ghilah. Apa ghilah itu? Menyusui ketika dia menyusui pada saat dia masih belum disapih, nyusui lagi. Jadi kalau jarak anak itu 2 tahun ya, 2 tahun dia lahir, masa nifas, kemudian dia susui. Masa penyusuan itu kan 2 tahun. Belum sampai 2 tahun punya anak lagi, nyusui lagi. Belum selesai disapih, punya anak lagi, nyusui lagi. Sebetulnya aku ingin melarang seperti itu, kata Nabi. Ghilah itu namanya. Tapi ketika aku melihat penduduk Rom dan penduduk Persia, mereka melakukan ghilah terhadap anak-anak mereka, wala yadurru auladahum dzalika syai'an, dan itu tidak membahayakan anak-anak mereka sedikit pun, hum sa'aluhu anil azli. Nah, jadi ghilah boleh kalau misalnya jarak masih dalam susu sapian, dia hamil lagi karena saking suburnya. Ya, dan itu tidak mengapa. Rasulullah membolehkan karena melihat orang-orang Rom Persia juga melakukan seperti itu, dan itu tidak membahayakan sedikit pun anak-anaknya. Kemudian mereka menanyakan lagi tentang azl. Tsumma sa'alu anil azl. Kemudian Judamah binti Wahab ini menanyakan lagi tentang azl. Azl itu apa? Azl itu mengeluarkan sperma di luar. Azl itu mengeluarkan sperma di luar untuk menghindari kehamilan. Jadi ketika sperma mau keluar, dia tidak keluarkan di dalam, di luar. Itu azl. Mereka menanyakan tentang hukum azl. Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah bersabda, "Dzalikal wa'dul khafiyyu", bahwasanya azl itu adalah praktek pembunuhan secara tersembunyi. Itu adalah praktek pembunuhan secara tersembunyi. Harusnya sperma itu masuk ke farji perempuan, bisa jadi anak. Tapi karena dikeluarkan di luar, itu sehingga tidak jadi anak. Kata Nabi, "Dzalikal wa'dul khafi", itu adalah pembunuhan secara tersembunyi, khafi, samar. Wawal mau'udatu su'ilat, dan itu adalah bayi-bayi yang akan ditanyakan. Bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup itu akan ditanyakan. Warawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ibnu Abdurrahman Al-Mukri, wa Abdullah ibnu Yazid dan Sa'id ibn Abi Ayyub. Warawahu aidan Ibnu Majah. Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis itu juga. Dari Abi Bakar, dari Abi Syaibah, dari Yahya bin Ishaq As-Sailakhini, dari Yahya bin Ayyub. Warawahu Muslim aidan. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis, dan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dari hadis Malik bin Anas, salah satuhum an Abil Aswadihi. Ketiga hadis tersebut dari sumber yang sama, yaitu dari Abul Aswad. Jadi ini tentang hukum azl. Jadi kan ada orang suami istri yang menghindari kehamilan, nggak pakai pil KB, tapi dia mengeluarkan spermanya di luar. Kata Nabi,
Al-wa'dul khafiyyu itu adalah praktek pembunuhan yang tersembunyi. Ya kalau memang jadi ya jadi, kalau memang Allah kehendaki, kalau enggak ya enggak. Wa qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad berkata haddatsana Ibnu Abi Adi an Dawud ibn Abi Hindin an Syabi an Alqamah an Salama ibn Abi Yazid al-Ju'fi qala. Dia berkata dari Salamah bin Yazid al-Ju'fi, dia berkata, in tolaktu ana wa akhi ila Rasulillah. Aku pergi bersama saudaraku menghadap Rasulullah. Fakulna, kemudian kami bertanya, ya Rasulullah, inna ummana Mulaikah. Sesungguhnya ibu kami yang bernama Mulaikah, karena tasilur rahim, dia adalah wanita yang suka menyambung tali silaturahim. Wa tuqirru dhaif, dia suka menghormati tamu. Wa taf'alu, dia berbuat ini juga suka berbuat itu. Pokoknya sederetan kebaikan dia sampaikan kepada Rasulullah. Halakat fil jahiliyah. Nah, tapi ibu kami mati pada masa jahiliyah. Fahal dzalika nafi'uha syai'an, apakah semua kebaikan itu bermanfaat? Qala la. Kata Nabi tidak. Jadi ini dalil bahwasanya sebaik apapun orang, jika dia kafir, maka kebaikannya tidak memberikannya manfaat sedikit pun. Mau dia pernah sedekah, mau dia pernah menyantuni fakir miskin, anak yatim, ya, pernah menyambung tali silaturahim ini dan itu, jika dia mati dalam keadaan kafir, kata Nabi, la, tidak ada manfaat sedikit pun baginya. Qulna, kemudian kami menanyakan lagi, fa inna kanat wa adat ukhtan lana fil jahiliyah. Ibu kami juga pernah membunuh saudara perempuan kami hidup-hidup. Fa dzalika nafi'uha syai'an, apakah itu juga tidak bermanfaat baginya? Membunuh perempuan, membunuh bayi kok bermanfaat? Maksudnya mungkin karena dia menanyakannya setelah Islam dan dia tahu bahwa orang tua yang ditinggal mati anaknya masih belum balik, masih bayi, itu balasannya surga. Mungkin dia agak iskal, bagaimana ibu kami punya anak mati tapi dia bunuh sendiri, dia kubur hidup-hidup. Apakah itu tidak bermanfaat baginya bayi itu? Apa kata Nabi? Al-wa'idu wal mau'udatu finnar. Pembunuh, ibunya yang membunuh itu, dan bayi yang dibunuh finnar, di dalam neraka. Mungkin janggal, loh, bayi kok dimasukkan ke neraka? Nah, dia kan nggak tahu apa-apa. Nah, nanti pertanyaan itu nanti akan kita jawab di hadis berikutnya. Illa ayyadrakal wa'idatul Islam, kecuali orang si ibunya yang membunuh, yang mengubur bayinya hidup-hidup itu mendapati Islam, lalu dia masuk Islam, faya'fuwallahu anha, maka Allah akan memaafkannya. Tapi kalau dia mati sebelum masuk Islam, sebelum mendapat hidayah Islam, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah dan masuk ke dalam neraka. Sama seperti Umar bin Khattab, dia pernah membunuh, mengubur hidup-hidup bayi perempuannya, anak perempuannya sendiri. Tapi akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam, dia bertaubat, maka dia akan diampuni oleh Allah atas dosa yang pernah dia lakukan di masa jahiliyah dulu. Warwahu Nasai, dan Nasai meriwayatkan dari hadis Dawud Ibnu Abi Hindin dengan sanad yang sama. Ibnu Abi Hatim berkata, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sinan al-Wasiti, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad al-Zubairi, telah menceritakan kepada kami Israel dari Abu Ishaq, dari Alqamah, dari Abil Ahwas, dari Ibnu Mas'ud. Dia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, al-wa'idu wal mau'udatu finnar. Ibu yang membunuh bayi perempuan hidup-hidup itu, wal mau'udatu, dan bayi perempuan yang dibunuh itu, yang dikubur hidup-hidup itu, finnari, di dalam neraka. Ahmad
kata demikian juga. Ahmad berkata demikian. Ahmad berkata juga, telah menceritakan kepada kami Ishaq Azraq, telah mengkabarkan kepada kami Auf, telah menceritakan kepadaku Hasna, anak perempuannya Muawiyah As-Surainiyah. Ada yang membacanya As-Soriniyah. Dari pamannya, dia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, man fil jannah? Siapa saja penduduk surga itu? Nabi menjawab, an-nabiyyu fil jannah, wasyahidu fil jannah, wal mauludu fil jannah, wal mau'udatu fil jannah. Yang menjadi penghuni surga adalah para nabi, para syuhada, orang yang mati syahid, bayi laki-laki di surga, bayi perempuan yang dibunuh, dikubur hidup-hidup juga di surga. Berarti ada pertentangan dua hadis. Yang tadi menyebutkan al-wa'idu wal mau'udatu finnar, di sini disebutkan wal mau'udatu fil jannah. Ya. Wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abi haddatsana Muslim Ibnu Ibrahim haddatsana Quraqala Samitul Hasan, aku mendengar Hasan Al-Basri berkata, ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man fil jannah? Siapa saja penduduk surga itu? Al mau'udatu fil jannah, bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya di dalam surga. Hada haditsun mursal min marasilil Hasan wa minhum man qabilahu. Hadis ini adalah mursal di antara hadis-hadis mursal yang hasan, dan di antara mereka ada ulama yang menerima hadis ini. Jadi hadis itu mursal. Nah, mursal itu hadis dhaif, diingkari, hadis palsu. Nah, yang benar yang ini kita baca. Hadis yang dari Ikrimah, dia berkata dari Ibnu Abbas, atfalul musyrikina fil jannah. Anak-anak orang-orang musyrik yang mati dalam keadaan anak-anak itu, anak-anaknya orang musyrik, mereka di dalam surga. Karena mereka belum punya dosa. Yang dosa bapaknya, orang tuanya, karena kemusyrikannya. Sedangkan anak-anak mati yang belum usia balik, dia sudah mati, bukunya, catatannya belum dibuka oleh Allah. Jadi seandainya dia mati, fil jannah. Karena mereka masih membawa tauhid. Tauhid dari mana? Ya dari fitrahnya dia. Ya, alastu apa? Alastu birabbikum. Ya, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Nah itu. Dan itu amal manusia dibuka ketika dia sudah menginjak akil balik. Kalau dia mati sebelum akil balik, walaupun anak orang musyrik, kata Nabi, fil jannah, di surga. Faman za'ama annahu finnar faqad kadzaba. Siapa yang menyangka, yang mengira bahwa anak-anak orang musyrik itu masuk neraka, maka dia adalah dusta. Yaqulullahu ta'ala, yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman, wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya atas dasar dosa apa dia dibunuh, Ibnu Abbas berkata, hiyal madfunah, dia itu bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup. Ya. Jadi ini adalah dalil yang menguatkan bahwasanya kalau sebelumnya tadi bahwa bayi yang membunuh sama yang bayi perempuan yang dibunuh, keduanya masuk neraka, itu adalah hadisnya mursal. Ada ini. Hadis dari Qais Ibnu Asim. Ya. Jadi Qais Ibnu Asim pernah datang menemui Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, inni wa'atu banatin li fil jahiliyah. Aku pernah membunuh anak perempuanku di masa jahiliyah. Qais bin Asim pernah mengadukan pengalamannya kepada Nabi kalau dia pernah membunuh bayi perempuannya. Faqala, lalu Nabi bersabda, a'tik an kulli wahidatin minhunna raqabatan. Merdekakan budak
untuk setiap bayi yang kamu bunuh. Kalau kamu membunuh 3 bayi, merdekakan 3 budak. Kalau membunuh 10 bayi, merdekakan 10 budak. Karena apa? Setiap budak yang kita merdekakan itu akan menjadi pembebasan seseorang dari siksa api neraka. Udwun bi udwin, tangan dengan tangan. Tangan budak kita merdekakan, tangan kita akan dimerdekakan dari siksa api neraka, dan begitu seterusnya. Lalu Qais bin Asim berkata, ya Rasulullah, ini sahibu ibil, aku ini pemilik onta, ontaku akeh, saya punya banyak onta. Lalu Rasulullah bersabda, wankar angkuli wakidatin minhuna budnah, atau ada yang membacanya badanah. Kalau begitu, sembelihlah untuk setiap satu bayi yang kamu kubur hidup-hidup itu 1 onta budnah. Onta budnah itu adalah onta yang dikhususkan untuk dibuat sembelihan, untuk buat kurban. Onta yang gemuk, baik onta jantan ataupun onta betina. Ya, ini beberapa hadis yang berkenaan tentang wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambing qutilat. Baik, untuk sementara ini dulu, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.